sing diterima niku ngomong tapi tetep dasari Al-Qur'an Gusti Allah dhewe. Niki mek cara Gusti Allah nggambarno kalimate innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu sing koyo biasa yang ngomong ngoten. Sing kurbani atas nama aku kurban iki diperintah Allah titik. Itu yang diterima karena takwa itu menjalankan perintah Allah. Nah, ini. Lek lali gak ono iki aku menjalankan perintah Allah, maka kalimat ini niki termasuk nggak diterima. Jadi nek niku tah hubungane kula gathukaken ilmu biasa kan nek mriki kula jak gandeng-gandeng. Jenenge Habil, wek Habil niki diterima, wek Qabil niku mboten diterima. Maknane dicari kan ya. Nggih, lek Habil niku lek dihubung-hubungaken digathukno adalah kalimate hablum minallah utawa Habil. Sing ana hubungane ambek Gusti Allah. Nah, Qabil niku artine qablu sebelum. Jadi lek gurung berhubungan dengan Allah maka belum diterima. Niki digandengno jenenge. Dadi kula biasae kan lek ngomong ambek sampean kabeh kuwabe iku ana iso digandengno ya. Nek niku sing dibaleni sing digandengno sing umume kula lek ngomong cek dibalan-baleni Muhammad iku orang yang terpuji utawa orang yang baik atau pelaku kebaikan. Musuhe wong terpuji adalah Abu Jahal, artinya bapaknya kebodohan. Digandengno bapaknya kebodohan itu siapa? Menurut agama yang disebut bodoh adalah orang yang tidak melakukan kebaikan, yang melakukan keburukan. Maka Abu Jahal namanya, musuhnya Muhammad. Jadi lek kula sampean kabeh jiwai Muhammad, maka punya musuh yang namanya Abu Jahal. Jadi lek kula sampean nglakoni keburukan berarti bapake kebodohan. Nah, disebut bodoh mungge agama lek nglakoni keburukan. Terus dua musuh yang terkenal, satunya adalah Abu Lahab. Lek mriku artinya global, bapaknya kemarahan. Jadi marah niku musuhnya kebaikan, emosi. Nek digandeng-gandengno gaduk ngajine inna nafsu la amaratun bisu. Jadi arti sesungguhnya saged kalimat amarah nek mriki sebut amarah itu adalah perbuatan buruk. Jadi setiap amarah itu disebut buruk. Inna nafsu sak temene nafsu utawa jiwa amarah itu adalah buruk. Arti nek Al-Qur'an biasa sing umum, sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada keburukan jiwa. Men. Oke, kowe. Duh. Asa boleh bareng gerane ndi? Anu, siapa? Kajian. Kajian. Oh. Ambil widi. Di kula sampean gelek krungu kurban ten pundi-pundi ya. Jadi sing penting dasare, lek dasare Quran iku mah gak ketemu. Enggak ana contone. Conto niku wong loro. Pertama dicontohaken Habil ambek Habil. Diterima ambek gak diterima. Ya. Lek sing diterima iku mangko ndek kono digambarno kan sing dikurbanno wedhus. Nah, sing gak diterima niku gambarane niku gambaran ya, tapi mboten wonten ndek anune. Nek di gambaran tafsir-tafsir mawon iku gambarane golongane sayur-sayuran yang busuk. Nah, ngoten nek kaya akhire
sesuatu yang kita kurbankan, nah ngoten iki ngomongin dikurbanno iku bahwa adalah sing baik, iku pun harus dasari takwa. Pun niki sementara nek niki kula buka ayate sing liyane malih, pokoke digoleki Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Layanalawo, tidaklah walikulli ummatin, dan setiap umat nih ja'alna, ditetapkan bagi saya tetapkan dari Gusti Allah mansakan, menyembelih kurban. Jadi setiap umat ditetapkan utawa diwajibkan utawa dianjurkan, yang wajib mboten wajib masalah. Ya niki masalah lek artine Kurban itu iya. kok wonten malih. Dadi urut kalem dhisik. Diwajibkan setiap umat niku ja'alna lho artine kan ndadekno, tapi ini kan artine mboten disesuaikno. Dadi ditetapkan ngoten saged. Setiap umat itu ditetapkan sebuah kewajiban atau ketentuan untuk berkurban. Untuk apa? Lihat kurus maullah, adalah untuk mengingat Allah.
ala ma razaqahum, atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Ya, mulai rada alon-alon. Dadi wong kurban niku nggih tujuane siji takwa, menjalankan perintah Allah. Nomor loro untuk mengingat Allah. Apa-apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Ngoten. Ndak mriki gambaran nggih satu-satunya gambaran kurban di dalam agama Islam adalah hari raya besar. Satu-satunya gambaran. Jadi selain itu pengeluaran harta ana jenenge infak, ana jenenge zakat, ana jenenge sedekah. Ngoten. Nek pengertiane infak adalah pengeluaran harta secara umum, yang sunnah disebut sedekah, yang wajib disebut zakat. Ngoten. Secara umum seluruh pengeluaran harta kita yang keluar namanya infak. Diulangi, aturan main infak adalah kepada kedua orang yang terbaik, kepada kedua orang tua, nomor 2 kepada keluarga, saudara, anak, istri, ketiga yang kedua teman, terus ketiga anak fakir, anak yatim, fakir dan pengemis. Nah, ini Quran dalile. Nek diwaos kan bolak-balik diwaos digawe ngapalno diapalno malih. Mayas alunaka madza yunfikun. Hai Muhammad, andai kata umatmu tanya kemanakah infak itu disampaikan, jawablah Muhammad, ma anfaktun min khairin walil walidaini wal akrobina wal yatama wal masakin wabni sabil. Jadi infak itu yang terbaik kepada kedua orang tua. Wa akrobina itu artinya luas. Teman dekat bisa, kerabat bisa, keluarga bisa, anak istri juga bisa, luas. Wal yatama, anak yatim adalah termasuk orang-orang yang terlantar, tidak mendapatkan perlindungan, tidak dapat, pokoknya ada orang-orang sing kita enggak harus golek yatim iku sing gak ndek bapak ibu. Itu gambaran orang yang tidak punya perlindungan, enggak punya orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita melihat perantaran hidup, orang-orang yang miskin tak punya perlindungan bisa sampai di situ. Terus wal masakin, orang miskin ambek yatim, disian yatim gambarannya adalah fakir itu lebih dari miskin, maka disebut masih ada. Terus ada wabni sabil itu anak jalanan itu adalah orang-orang yang minta-minta. Jadi bisa di situ. Nah, ngoten kula ngomongin nek niku. Niki sanes kurban, tapi jenenge infak harta. Nah, setiap kurban, setiap infak atau pengeluaran harta kita itu namanya pengorbanan. Kalau itu disebut pengorbanan, maka lambang yang terbaik adalah lambang kurban. Kenapa lambang kurban? Wis sering kula aturaken nang sampean kapan kan ngeten. Lek kurban sapi umpama nggih regane 10 juta. Ndek kampung disembelih terus dibagikan dagingnya 1 kilo. Masih nilainya 10 juta. Besok wis gak dadi cerita. Wis ilang. Gak rumangsa ngekeki, gak rumangsa eling, wis dikurbano dibeleh. Nah, lek kula sampean iso enggak kurban duit seperti kurban sapi. Oh ya abot. Umpama sakniki kula sampean gadah duit 10 juta didumel nang kampung, sampai sak minggu, sak wulan mesti sik ketemu. Isi iring dadi cerita. Nah, niku dereng kurban namine. Dadi tingkatan tertinggi kurban. Sehingga digambarna ten Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku setiap tahunnya kurbannya ratusan unta, domba, ngoten nggih. Terus Nabi Ibrahim mengatakan, andai kata saya diberi anak saya pun saya kalau diperintah Allah saya kurbankan. Nah, sing dimiliki adalah arti pengorbanan. Jadi kula sampean kabeh kula omongi
bareng-bareng iring pengiring 1 tahun sekali kurban ini harus ada di setiap wilayah, setiap daerah harus ada yang tetap memperjuangkan kurban, enggak sekali ya. Dalile Kanjeng Nabi kan ngomong enggak sekali. Lek ceritane kan ini ternyata hadis Bukhari Muslim niku wonten. Dadi kurban Kanjeng Nabi niku ngomongi ngoten, unta, tapi namanya duduk unta, duduk sapi, tapi hewan besar. Hewan besar itu mau ditafsir menjadi unta dan sapi. Unta dan sapi itu untuk 7 orang, kambing itu untuk 1 orang. Niku. Maksudnya niki tekanan, senes kewajiban, maksudnya supaya setiap hari raya itu ada contoh kurban. Supaya contoh kurban itu setiap hari niku iso terngiang-ngiang kurban itu seperti apa ngoten. Jadi kapan kula sampean kabeh kan wis nek lambang kurban sampai sapine rego 17 juta. Tapi lek wis disembelih dikurbankan, maka tidak ada menjadi sebutan duit ilang. 10 juta ilang, 17 juta ilang. Ngoten. Tapi momi wedhus tek mawon 2 juta lek wis dibeleh ilang koyo geno hargai. Nah, seperti itulah harusnya kita berkurban. Inna a'toina kal kausar fasoli li rabbika wanhar. Sesungguhnya engkau kula sampean kabeh oleh Allah diberi 2 kenikmatan. Fasoli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Ngeten. Kenikmatan pertama adalah kesehatan tubuh. Awake sehat, maka Allah ngomong fasoli, gawe salat. Jadi salate niku ngeten. Fasoli awake sehat, salatlah ngoten ya. Fasoli. Salat niku adalah artine berhubungan, ini sing pun gelek kula mengaken ya. Berhubungan dengan Allah itu namanya salat. Lek sholawat berhubungan dengan Kanjeng Nabi. Ngoten. Waalaikumsalam. Kalau terusaken mungkin gampang kan. Jadi kurban itu tingkatannya disejajarkan dengan sholat. Inna a'toina kal kausar, sesungguhnya engkau kuberi 2 nikmat. Fasoli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah, sejajar. Sholat niki hubungane ambek jasad sing nikmat, jasad awak sehat, moko kayak awak sehat kongkon sholat. Sholat adalah hubungan dengan Allah, sholawat dan hubungan dengan Kanjeng Nabi. Ini kan selalu berhubungan dengan Allah. Kapan berhubungan dengan Allah? Wonten sholat niku modele loro. Namine sholat daimun, wonten sholat malih
khafidun. Nah, jadi menjaga sholat atau mengabadikan sholat. Nah, jadi lek mengabadikan sholat, mengabadikan hubungan dengan Allah. Nah, lek menjaga sholat, hafidu sholat, menjaga sholat. Nah, ngeten. Sholat yang 5 waktu itu harus ada. Harus ada. Sholat daimun untuk mengabadikan juga harus ada. Nah, lek kita ngaji dijangkepi. Karena gambar-gambarannya niku jelas. Setiap gerak di dalam sholat itu adalah gambaran gerak di dalam kehidupan sehari-hari. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Kadangkala kita itu tegak, sukses, jaya. Kadang kita itu tunduk biasa, kadang kita itu jatuh tersungkur. Hidup itu seperti itu terus, berdiri lagi, ruku lagi, senang lagi, susah lagi. Itu namanya, kalau kita ingat hubungan dengan Allah, maka kita selalu, ini adalah pergerakan yang Allah gerakkan. Nanti kita hanya mengikuti pergerakan yang digerakkan Allah. Lek cara ilmu Jawa, wayang apa jare dalang. Nek niku. Pun niki bab salat. Lah, bab berkorban adalah nikmat yang kedua. Kamu saya beri nikmat jasad yang sehat, juga beri nikmat di luar jasad. Namanya harta benda. Ya. Nikmat yang kedua harta benda. Maka kurbanlah. Jadi perintah sing kula critakaken wau, lek infak niku adalah artinya belanja, yang wajib namanya zakat, yang sunnah namanya sedekah, maka ditutup di situ kurbankanlah. Ngoten. Jadi enggak usah diiling-iling, dikurbankan, disembelih. Jadi hilang. Ngoten. Dilek kapan kula sampean kabeh kan wis cara salat lek biasa wonten dalile wa aqimi sholata wa atuz zakata. Wonten terus wonten malih mari salat. Jadi salat itu selalu bergandengan dengan pengorbanan. Jadi zakat wonten bergandengan dengan infak wonten bergandengan dengan sedekah. Salah ditutup ndek surat sing terakhir dengan surat Al-Kautsar, bahwa setelah sholat gandeng sejajarnya adalah kurban. Nah, artinya napa? Infak kula, zakat kula sampan kabeh, sedekah kula sampan kabeh. Jadikanlah momen besar pengorbanan ini seperti itu. Maksudnya kurban kan dibeleh mati hilang pun. Jadi lek kula sampan kabeh infak nang bojo, nang anak ya. Saged nang wong tuwa nang sinten mawon dibeleh mbon ya wis mari mati mbon. Dadi mboten diiling-iling. Nah, iku namanya yang diterima. Dirasa wau innama yattaqabbalahu. Nah, niku yang diterima. Lek gambarane ndek Nabi Adam hilang. Jadi pengorbanan ini ada dua. Satu, sampean mesti gelem ndelok filme ono sayur-sayuran, buah-buahan yang busuk. Satu iku mangko kambing atau domba, yang domba hilang, yang satu masih ada. Itu juga gambaran kalau kita berkorban ya langsung hilang. Lek isik keto ae ndek pikiran, keto ae ndek moto, namanya belum diterima. Nah, belum diterima, yang belum diterima namanya adalah kobil. Kobil itu belum. Lek Habil sudah berhubungan dengan Allah, karena Habil artinya berhubungan. Nah, Hablum minallah. Terus ceritanya ngoten. Jadi gambaran satu adalah kambingnya hilang, satu masih ada, itu gambaran. Lek kula sampean kabeh berkorban, infak, sedekah, zakat, korban harus seperti disembelih seperti Nabi Ibrahim,
atau harus hilang seperti di Nabi Adam. Nah, baru itu namanya diterima. Bisa untuk diterima itu di sini didasari dengan takwa, hanya menjalankan perintah Allah. Jadi aku berkorban ini karena menjalankan perintah Allah. Nah pun niki ditambahi malih dalile ten mriki saat ingatan walikuli ummatin ja'alna munsakan yani saat menyembelih kurban itu lihat kurus mallahu alai niki dengan dasar mengingat dengan atas nama perintah Allah. Kula gelek ngomong lek wis muni dengan atas nama perintah Allah biasa dibarengi dengan bila bismillah, biasa dibarengi dengan bila. Lek wis kapan dengan atas nama perintah Allah aku membawa kurban dan saya kurbankan, bila adalah milik Allah lah yang saya kurbankan. Nah, ngaten tadi kita wis gak melok duwe milik Allah. Lek wis kita membawa milik Allah, maka kita menjadi hamba Allah. Niki wonten kin kandhengane ten niki. Ngeten. Lek wis hamba Allah namanya Muhammad abduhu. Dan terus lek kapan kita nggawa pengorbanan ini diperintah Allah, berarti diutus dikongkon nggawa milik Allah nang dikorbano digawa nang tempat pengorbanan namanya utusan Rasuluhu. Jadi Muhammad adalah abduhu wa rasuluhu. Kalau kita mengikuti jejak Nabi Muhammad, ya, maka jejak yang kita ikuti adalah abduhu wa rasuluhu. Kurban ini, ya, kurban ini bisa diterima saat kita merasakan menjalankan perintah Allah, karena itu namanya takwa. Nah, yang diterima adalah kurbannya orang yang bertakwa. Wis wonten ayat kedua ya, mboten kula baleni wau ya. Jadi ayat kedua yang diterima adalah kurbannya orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah. Mungkin wonten kalimat abdi. Nah, ini kula tulisaken titik. Yang dikurbankan adalah alama razaqahum. Dan ini apa-apa yang sudah diberikan kepada kita semua. Min bahimatil an'am. Yes, berupa binatang ternak. Fa'ilahukum. Nah ini fa'ilahukum, maka ilahukum kepada Tuhanmu. Ilahun, Tuhan wahidun yang satu. Nah niki kula biasa ngatekaken kan cik ni di balen-baleni. Ilahi adalah pemilik. Ya. Ilahinas, malikinas, robinas. Lek robi adalah pembimbing manusia, malikinas adalah penguasa manusia, ilahinas adalah pemilik manusia. Ilahi itu lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah bumi dan langit. Lahul mulku samawati wal ard, milik Allah lah kekuasaan bumi dan langit. Nah, maksud kula ngomongno ilahi. Lah, la ilaha illallah kula balen-balen mboten napa ya. Tidak ada ilahi pemilik illallah kecuali semuanya yang ada di sini adalah milik Allah. Itu arti yang sesungguhnya. Hakiki. Nah, kita ngomong sing biasa secara umum tidak ada Tuhan selain Allah, itu mudah. Tapi kita merasakan tidak ada yang memiliki karena semuanya milik, yang ada ini milik Allah, itu berat. Berarti ngeten, mari kudu ikhlas. Asale ketok duwe mari gak duwe, nggih. Dadi kudu ikhlas. Duh aku lak sakmene kae gak melok duwe. Lah ngoten. Lek muni la ilaha illallah mantep, berarti kita ikhlas. Nah, lek kita muni la ilaha illallah dengan arti yang seperti itu, maka kita kembali lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa, kosong, tidak membawa sehelai benang pun, kembali tanpa membawa sehelai benang pun. Artinya la ilaha
ilaha illallah. Maka artinya la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Sing ngomong bahwa semuanya ini milik Allah, tidak ada sedikit pun milik saya, maka kita mendapatkan kunci surga kembali dalam keadaan bersih tanpa dihisab karena sudah kita kembalikan kepada Allah. Pun tadi nek niku ilahun wahid, hanya Allah lah satu-satunya pemilik. Ya, falahu aslimu, maka kepada Allah lah kita ini berserah diri. Wa babasiril muhbitina, kabar gembira bagi orang yang muhbitin. Nah, muhbitin niki artinya bisa cinta yang tunduk dan patuh, berserah diri yang sungguh-sungguh. Wis mutlak mboten nonton atasipun. Jadi lek kita iku mang wis ya tunduk ya patuh muhbitin. Iku berdasar teko berislam. Jadi berserah diri kepada Allah. Kabar gembiranya di mana alladzina idza dzukirallah. Jadi yang disebut muhbitin wong sing nemen-nemen tunduk nang Gusti Allah iku mangko sing nemen-nemen ya. Itu adalah ketika dzukirallah, mengingat Allah, eling ten Gusti Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Ngaten niku gampangane ngeten. Kula sampean kabeh biyen umpama isih duwe pacar, kok eling nang pacare gemeter. Nah, niku seperti inilah yang disebut muhbitin kepada Allah. Utawa cinta kepada Allah sing nemen. Jadi muhbitin niki kalimate kumpulan daripada cinta, kumpulan daripada iman, kumpulan daripada Islam, kumpulan daripada ihsan. Jadi lek kula sampean wis gemetar hatinya saat mengingat Allah. Arah untuk menuju itu kita usahakan bisa. Biasanya kita gemetar, waduh takut dosa ngene ya. Sik iku arah-arahe takut dosa gemetar. Tapi sudah gemetar cinta itu beda. Ngaten ya. Nek niki. Mun kula terusaken. Wasobirin, dan orang-orang sabar alama asobahum, atas apa-apa yang menimpa kita semua. Jadi kita bersabar atas apa-apa yang menimpa kita. Niki dasare sabar. Sabar itu apa? Pun sering diomongaken ya. Sabar adalah ya. Wabas siri sobirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang disebut sabar adalah orang yang mengatakan qalu innalillahi, ada dua arti. Sesungguhnya dari Allah lah segala bentuk yang terjadi atau kejadian yang terjadi ya. Arti satunya, utawa kita mengatakan innalillahi, milik Allah lah segala apa yang ada di diri kita. Wa inna ilaihi rajiun, maka harusnya kita kembalikan menjadi milik Allah kembali. Lek wis kabeh kuwi Gusti Allah ya harus dibalekno kabeh milik Allah. Ojo dipegang. Maksudnya dipegang di dalam perasaan. Secara syariat kula omongaken bolak-balik milik kita. Karena syariat itu ketoke. Secara hakikat itu milik Allah. Ngomong kok ngomong iki dhuwitku sah karena itu syariat nyata. Tapi hakikat yang sebenarnya bukan milik kita. Secara lahir milik kita, jiwa kita harus merasakan ini milik Allah. Ini namanya disebut sabar. Inna woha ma'as sabirin. Nah, kejadian segala yang terjadi itu juga Allah yang nentukan. Ngaten. Aku iso berhasil, iso sukses, iso gagal dan lain-lain, itu juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Idza asobathum musibah. Kalimatnya duduk balak musibah itu. Sesuatu yang kejadian yang terjadi. Ya, asobathum kejadian musibah yang terjadi. Jadi kejadian yang terjadi itu adalah pergerakan kula sampean kabeh. Setiap pergerakan sing bergerak sing terjadi ini adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan itu milik Allah, enggak bisa diakui.
berhasil iso sembayang, berhasil iso wiritan, berhasil iso ngaji, enggak usah dibanggakan, itu milik Allah. Berhasil dunianya, berhasil usahanya milik Allah, pergerakan Allah, Allah sing gawe. Lek wis ngoten ya napa? Kita hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah, segala bentuk kebaikan itu milik Allah. Nah, ngoten. Jadi lek kapan iku mang gagal, kok salah, astagfirullah. Karena apa? Wa ma asabaka min hasanati faminallah wa ma asabaka min sayyiati famin nafsika. Segala sesuatu yang baik yang terjadi pada kita, maka itu adalah milik Allah. Sesuatu yang buruk yang terjadi yang kepada kita, maka Allah mengatakan, akuilah itu sebagai milikmu. Tetap milik Allah, oleh Allah suruh mengakui milik kita. Disuruh kita mengucapkan astagfirullah. Nah, gambarannya ndak mriki. Nabi Adam iku direncanakan oleh Allah turun di bumi, oleh Allah diproses di surga, digoda oleh setan atau iblis untuk melanggar larangan Allah. Itu memang programnya Allah. Ngaten ya. Nabi Adam tidak berkuasa sedikit pun untuk tidak melakukan program Allah. Akhirnya dimakanlah buah khuldi itu. Secara syariat Nabi Adam salah karena sudah dilarang. Tapi secara hakikat itu memang prosedur programnya Gusti Allah. Nah, paham ya? Nabi Adam juga tahu karena Nabi dan Rasul. Sehingga turunlah di bumi. Secara syariat kita tergambar di kita nggak tahu gitu. Nabi Adam seperti orang yang memang bersalah, tapi memang bersalah secara syariat. Nabi Adam mengatakan Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin, minta ampun kepada Allah. Ceritanya wal kisah itu 200 tahun. Saya dolim, saya salah ya Allah, menganiaya diri saya sendiri. Saya sendiri yang berbuat salah, namanya dolim itu seperti itu. Saya sendiri yang berbuat salah. Nah, maka ampunilah saya ya Allah. Padahal secara keilmuan hakikat juga tahu memang Allah sing menjadikan. Setiap nabi, setiap rasul, bahkan wali Allah mengetahui segala yang terjadi, tapi punya kewajiban minta ampun. Nah, dan itu kewajiban. Pun ndak miki artine ndak miku. Dadi cekne kula sampean kabeh tetap kabeh milik Allah, tapi kita punya kewajiban masing-masing. Pun kula terusaken wal muqimis sholata, dan miki juga disejajarkan dengan kalimat ingatan wal muqimis sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tadi salat disejarkan dengan yunfikun, infak. Ya. Dirikanlah salat dan sampaikanlah infak dari rezeki yang kamu miliki. Ya, dan pun niku damel napa niki tulisan kurban niku wabul danu ja'alna halakum. Buldan niku artine nggih, buldan nggih tetekaken titik. Abi-abi ami sampean ndek rokokane. Cekne mboten tetek ayate gak ben kile ben mali-mali. Jangan ngombe kopi. Niki rada penting titik gandengane masalah. Rokokane jauh sih. Oke. Cek rada rileks. Nah, mantu kok pei. Nah. Aman cidek kok mari kan. Iya. Mantu kok pei. Wal buldan niku artinya adalah juga sama. Banyak arti itu yang jadi akeh ngoten lho Al-Qur'an niku. Jadi akeh. Tadi hewan niku artinya gak situk tok ngoten tadi. Itu perhatian ambil ayat sisi-sisi. Wal buldan niku artinya juga pengorbanan atau binatang sing besar-besar niku nggih buldan. Dijadikan oleh Allah ja'alna halakum, disuruh untuk pengorbanan. Jadi dijadikan atau niku rujuk nanti kembali kepada hewan kurban lakum yang kita pekorbankan, yang kamu kan itu min sa'airillah, itu untuk syiar agama Allah. Dadi kurban nek kula sampean kabeh sing iso kurban nggih, sing iso kurban
niku minangka kali Gusti Allah dianggep termasuk siar agamane Gusti Allah. Panitia ya siar wong ngejak-ngejak nggih. Sing mbeleh ya siar wong melok berjuang. Nah, sing gak iso kurban gede iso urunan kan ngoten nah, sapi pitu. Umpama gak iso meneh ya urunan maneh. Yo ana ancene dalile nggih lek dalile sing secara akhirnya banyak anak-anak sekolah sing kere gurune diarahno untuk berlatih kurban sehingga urunan diberikan kambing masih kambing bisa wong 20 barang wong 20 sing penting kita niat siar dek niki digolongkan menjadi sa'airi ilang ngaten tadi niku lakum bagi kamu fiha di dalam sebuah pengorbanan itu khairun sangat bagus. Fadzakurullah maka fadzakurusmallah niki maka ingatlah asma Allah. Nah niki digandengaken tafsire maka sebutlah nama Allah alaya ketika kamu menyembelih kurban. Nah dan sawafun niku sof utawa lurus utawa berdiri sama kata artinya. Jadi saat menyembelih itu berdiri dengan mengingat nama Allah. Nah, niki bismillah namine dengan membaca bismillah. Tapi nek niki kalimatnya mboten membaca, tapi mengingat lebih dari membaca. Jadi ya Allah, aku umpama sampean kabeh, aku mbeleh iki sampean perintah dan aku iso mbeleh dengan kekuatan sampean namanya bismillah. Itu mengingat itu nek niki anjur kalimatnya mengingat karena mengingat itu lebih daripada membaca. Sehingga sholat pun niat adalah yang rukun. Mocoe enggak rukun. Masih gak moco usoli tapi wis niat aku sholat niku berarti wis niat. Nah, dan pas ini. Nah, niku pun